أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. Baca surat Isra. Baca. Ahmad wa Najm. Tuh, ini mana Imam? Imam. Oh, dan Najm. Oh, dan Najm. Isra. Ya. Ini surat-surat yang ada kaitan dengan Isra Mi'raj yang dibaca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ السِّدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. Isra. Anda. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. Santri-santri semua, Isra Mi'raj ini satu kejadian yang belum pernah terjadi kepada siapapun manusia, termasuk para nabi, para rasul,
sebelum yang mulia baginda Muhammad SAW. Bahkan kejadian ini terjadi untuk baginda Nabi cuma sekali saja. Ini satu kejadian besar, mukjizat besar yang dengannya Allah telah istimewakan yang mulia baginda Muhammad SAW. Isra ini adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj ini adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa naik sampai Sidratul Muntaha, tempat yang sudah tidak mungkin ada makhluk bisa naik ke atas, notok ya, namanya Muntaha dan notok. Nah khusus sudah notok. Kelasnya yang notok, bukan orangnya. Kalau orangnya itu nggak paham. Ya. Tetapi sebelum kejadian besar ini saya ceritakan kepada kamu, kamu perlu memahami dan merenungi kronologi tahapan-tahapan terjadinya kejadian itu. Kejadian ini terjadi di akhir-akhir bagian Nabi SAW di Makkah Mukarramah. Setelah bagian Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk memperjuangkan agama ini, menyampaikan la ilaha illallah kepada seluruh manusia, beliau telah menghadapi tantangan besar dari segala arah. Tiga 13 tahun di Makkah Mukarramah ini penuh dengan tantangan. Di akhir-akhir 13 tahun itu, saking beratnya tantangan di Makkah, baginda Nabi telah pergi ke Taif dengan harapan orang-orang Taif ini akan lebih lembut dari orang-orang Mekah. Orang Taif ini juga masih ada hubungan famili juga dengan Rasulullah alaihissalam. Tinggal mereka ada di gunung, udaranya sejuk, tidak seperti di Mekah. Barangkali menurut pandangan sebagian orang ini orang-orang yang tempatnya di gunung-gunung, tempatnya sejuk, lebih tenang pikirannya, lebih tenang hatinya daripada yang di Makkah yang panas ini. Karena orang itu udaranya panas itu suka marah terus biasanya. Tapi ternyata orang gunung ini tidak jauh juga dari orang Mekah, bahkan lebih keras. Nabi dakwah di sana. Pertama kali beliau datang ke tokoh-tokoh Taif, seluruhnya menolak. Bahkan mereka menggerakkan wanita-wanita, anak-anak kecil untuk melempari batu Rasulullah SAW. Sayyidul Makhlukat, Sayyidul Anbiya, kekasih Allah, dilempari batu. Sedangkan Jibril alaihissalam itu selalu mendampingi beliau di mana saja beliau pergi. Apalagi kok Nabi, ada seorang sahabat namanya Hasan. Nabi mengatakan Hasan ini didampingi Jibril kemana-mana selagi dia masih membela Nabi Allah. Bagaimana nabinya itu? Yang membela Nabi itu didampingi Jibril. Bagaimana nabinya? Semua ini adalah pelajaran buat kita. Memang agama ini mahal. Cuma itu aja. Agama ini mahal.
Sehingga Sayyidul Makhlukat pun, Sayyidul Anbiya pun perlu berkorban demikian besar demi untuk agama ini. Karena agama itu apa tuh? Agama itu mencari ridho Allah. Bagaimana tidak mahal? Nah, oleh karena Allah SWT sampai Nabi berdoa dengan doa yang sangat-sangat menyentuh hati bagi orang yang membacanya. Ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, hanya kepada Engkau aku mengeluhkan keadaanku. Habis usahaku, lemah kekuatanku, hina aku di depan manusia. Tetapi ya Allah, asalkan Engkau tidak marah kepada aku tidak peduli, katanya. Asalkan Engkau tidak marah kepada aku tidak peduli. Ya Allah, aku ini mau diserahkan kemana? Akan Engkau serahkan kemana aku ini? Akan Engkau serahkan kepada orang Mekah yang akan menguasai aku? Ataukah aku akan diserahkan pada orang Taif yang bersikap kasar kepada aku? Asalkan Engkau tidak marah, aku tidak peduli. Ini di antara doa-doa Rasulullah pada waktu itu. Sampai malaikat-malaikat pun telah dikirim oleh Allah. Mereka mengatakan kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, kalau engkau mau orang Taif dihancurkan, kami akan hancurkan orang Taif ini. Tapi beliau mengatakan tidak. Kalau mereka tidak mau menerima Islam, saya berharap anak cucunya ada yang menerima Islam. Orang Taif tidak ada yang menerima, kecuali satu orang saja, seorang budak yang ketika Nabi keluar dari Taif itu berjumpa dengan Nabi di kebun kurma yang namanya Adas, masuk Islam. Satu orang saja, seorang budak saja. Maka kalau kita ini dakwah, tokoh-tokoh tidak mau terima, orang-orang kaya nggak mau terima, yang terima orang bodoh, penggembala kambing. Kita jangan kecewa. Dulu Rasulullah begitu juga, tokoh-tokoh tidak mau masuk Islam, wanita-wanita mencibir, satu budak telah masuk Islam. Tapi akhirnya seluruh orang Taif tanpa kecuali masuk Islam semua. Setelah lama, bukan langsung, setelah lama. Itulah bila usaha itu ikhlas. Itulah bila usaha itu diterima oleh Allah. Walaupun kelihatannya kan tidak diterima oleh manusia, kalau sudah diterima oleh Allah, satu saat itu akan tumbuh. Tapi usaha, walaupun kelihatannya diterima oleh orang-orang, diterima oleh raja-raja, diterima oleh masyarakat, kalau tidak diterima oleh Allah, amma zabadu fayadhabu jufa'a. Nanti itu seperti buih, tahu tuh hilang, nggak ada gunanya apa-apa. Maka kita dalam usaha agama itu yang kita pikirkan, bagaimana usaha kita diterima oleh Allah. Jangan bagaimana usaha kita diterima oleh orang. Rasulullah ditolak di Taif, tapi diterima oleh Allah. Akhirnya semua orang Taif masuk Islam. Bahkan dari Taif itulah keluar dai-dai, pejuang-pejuang, termasuk Muhammad bin Qasim yang mengislamkan Pakistan dan sekitarnya, yang akhirnya merembet-rembet, nular-nular sampai ke Jawa. Kemudian Rasulullah dengan penuh duka, sedih, dalam beberapa riwayat Rasulullah mengatakan, saya tidak pernah merasakan kepedihan hati melebihi ketika di Taif.
Saking sedihnya Rasulullah itu, sampai Rasulullah itu berjalan berkilo-kilometer itu tidak terasa, saking sedihnya itu. Maka beliau sholat subuh di satu tempat yang nama Wadin Nakhil. Tidak ada temannya kecuali satu orang saja, Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala, yang menemani beliau mulai berangkat ke Thaif. Di situ Rasulullah mulai dikasih bagian-bagian keberhasilan yang telah beliau buat di Thaif. Beliau sholat situ, ternyata habis sholat itu yang makmum banyak, ternyata bukan dari bangsa manusia, dari bangsa jin. Seolah-olah Allah memberitahu kepada nabinya Muhammad, kamu jangan sedih ditolak oleh manusia. Makhluk saya itu banyak, kalau manusia nggak mau ini loh, saya datangkan jin untuk ikut sama kamu. Qul uhiya ilayya anna mustama'na nafarun minal jinni wa qalu inna sami'na qur'anan ajaba. Jin itu pada masuk Islam. Kemudian Rasulullah masuk ke Mekah, balik ke Mekah. Maka ternyata ini kerja di Thaif itu ajib, itu kelihatannya itu kerja di Thaif, tapi di Mekah terjadi perubahan-perubahan. Yaitu orang-orang Madinah musim haji pada datang ke Mekah dan mereka masuk Islam dan mereka baiat kepada Nabi, namanya Baiatul Aqabah. Terus Islam berkembang, bertambah di Madinah. Ini Nabi di bumi mulai dikasih hadiah-hadiah, jin masuk Islam, orang-orang Madinah pada masuk Islam, tapi masih sedikit-sedikit. Tapi sepulang dari Thaif ini Nabi dikasih hadiah besar, hadiah rohani. Itulah Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj itu terjadi setelah kejadian Thaif, yang dikatakan oleh Nabi, saya tidak pernah menderita melebihi di Thaif. Maka inilah yang dikatakan oleh para ulama al-musyahadah ba'dal mujahadah. Orang itu bisa menghadap kepada Allah setelah dia berkorban. Al-musyahadah menghadap kepada Allah, ba'dal mujahadah setelah mujahadah. Nabi mujahadah di Thaif habis-habisan, belum pernah terjadi seperti Thaif itu. Maka setelah itulah Nabi diangkat ke langit, menghadap langsung kepada Allah. Tapi ini harus paham ini, Rasulullah naik ke langit itu bukan karena Tuhan itu di langit, bukan begitu. Allah SWT carikan tempat yang sesuai untuk kejadian itu. Kalau Allah mau menghadapkan hambanya kepadanya di bumi pun Allah berkuasa. Di langit karena apa? Nah, untuk supaya Rasulullah itu mendapatkan suasana yang sangat istimewa untuk pertemuan yang sangat istimewa pula ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka